Renungan kita hari ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kematian Kristus bagi orang berdosa sebagai pengganti dan bukti kasih Allah. Allah itu memiliki beberapa sifat dan salah satu sifat Allah adalah adil. Allah yang adil pasti menghukum orang berdosa. Jika Allah tidak menghukum orang berdosa, maka Dia bukanlah Allah yang adil, dan Allah tidak bisa tidak adil. Oleh karena itu, Ia pasti akan menghukum orang yang berdosa, bandingkan dengan Nahum 1 ayat 3. Tapi Allah tidak hanya Allah yang adil, tapi juga sekaligus adalah Allah yang kasih. Dan Allah yang kasih tidak menginginkan atau menghendaki orang berdosa untuk dihukum. Jadi ini ada pertentangan yang bertolak belakang antara kedua sifat Allah ini. Lalu bagaimana supaya keadilan Allah dan kasih Allah tetap berjalan atau dilaksanakan? Tidak bisa tidak, harus dari pihak Allah lah yang berinisiatif. Maka Allah sendiri datang ke dunia untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Tindakan Allah melalui Kristus yang mau menggantikan posisi orang berdosa menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Karena itu Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai bukti kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Kristus sebagai pengganti atau substitut kita, maka Dia harus memikul atau menanggung semua yang seharusnya kita alami. Karena itu Ia mengalami penderitaan yang begitu hebat sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung semua yang seharusnya kita pikul atau alami. Dalam Yesaya 53 ayat 4-6, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puncak dari semua yang Kristus tanggung bagi orang berdosa adalah di atas kayu salib ketika Dia mengatakan tetelestai, artinya sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Dan Dia membayar lunas semua harga yang harus dibayar orang berdosa kepada Allah. Dan dengan demikian Dia menghapus surah hutang dengan memangkukannya pada kayu salib. Hosea 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu Dia tidakkannya dengan memangkukannya pada kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib merupakan demonstrasi kasih Allah kepada manusia yang berdosa, sehingga anaknya sendiri harus mati di atas kayu salib. Bukan Pontius Pilatus, bukan orang-orang Yahudi, bukan Yudas Iskariot yang mengantar Kristus ke atas kayu salib, tapi kasih Allah kepada orang berdosa yang mengantar Kristus ke atas kayu salib. Saudara orang berdosa, saudara pasti dihukum oleh Allah yang adil. Karena itu, sadarlah sekarang, akuilah dosa saudara dan percayalah kepada Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib menggantikan saudara. Kalau saudara tidak percaya kepada Dia, maka Allah yang adil akan menghukum saudara sekali dan selama-lamanya di dalam neraka. Maukah saudara percaya kepada Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.